Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan iklan di Facebook dan iklan di Google, dan kira-kira lebih cepat mana nih buat dapetin pembeli. Nah, oke, jadi di video kali ini yang mau saya bahas adalah karena ada beberapa teman-teman yang nanya, kira-kira gue kalau iklan produk ini nih mending di Google atau di Facebook ya? Nah, seringkali itu banyak teman-teman yang nanya kayak gitu ke saya. Ini sekalian aja saya bahas, dan supaya memang teman-teman juga dapat gambaran, teman-teman dapat insight. Yang pertama, sebenarnya ketika kita ngebedain antara iklan di Facebook sama iklan di Google, kita masih tahu dulu nih, yang mau kita bedain itu iklan yang apa atau yang mana. Nah, jadi gini, umumnya kalau iklan yang di Facebook itu kan orang udah pada tahu adalah kalau misalkan iklan yang muncul di timeline kita. Jadi kalau kita nge-scroll, begitu kita nge-scroll itu ada yang sponsor, nah itu iklan. Oke. Terus kalau di Google, kalau di Google, nah itu biasanya adalah iklan yang memang begitu kita ngeklik atau kita nyari sesuatu, misalkan yang saya cari adalah krim pemutih, atau misalkan misalkan suplemen atau vitamin untuk menambah ASI, misalkan yang saya cari kayak begitu. Oke, ya atau apapun itulah ya, cara menambah ASI misalkan kayak begitulah ya. Jadi misalkan kalau saya punya salah satu produk untuk ibu menyusui supaya ASInya banyak ya, kemungkinan besar saya akan pasang di Google. Dan ketika saya pasang di Google adalah yang saya bidik itu adalah kata kuncinya cara untuk menambah ASI. Bisa jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, cara untuk menambah ASI itu masuk ke artikel halaman presale saya. Jadi di halaman presale itu saya jawab dulu tuh pertanyaan untuk cara menambah ASI. Terus pertanyaannya udah saya jawab, pertanyaannya biasanya saya arahkan, saya kasih solusi yang lebih mudah buat dapetin untuk produk yang mereka tinggal beli. Jadi mereka udah nggak perlu repot-repot nyari yang ini nih, informasi yang saya kasih mereka udah langsung bisa beli aja. Simpelnya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kalau kayak di Google itu. Nah, iklan yang kayak begitu di Google itu namanya search ads. Jadi iklan yang kita nggak perlu pusing-pusing buat mainin SEO-nya, kita nggak perlu pusing-pusing buat ngebidik kata kuncinya, atau kita nggak perlu pusing-pusing buat ngupdate banyak artikel di web kita supaya rating SEO-nya di web kita naik. Pokoknya nggak perlu mikirin itu, kita bisa tinggal bayar aja. Jadi kita tinggal bayar, begitu ada yang nyari kata kunci tersebut, itu nongol yang punya kita. Nah, itu simpelnya. Biasanya kalau ngomongin Google Ads itu adalah yang dibahas adalah itu. Padahal ada juga iklan di Google Ads yang mirip kayak Facebook yang tadi. Jadi itu muncul iklan tersebut tayang atau nongol di di media-medianya Google. Oke, atau bahkan kalau teman-teman pakai YouTube, jadi kalau kayak teman-teman pakai YouTube, ada iklan yang nongol di video depan YouTube, di video tengahnya. Oke, atau misalkan begitu kita masuk ke YouTube kita scroll, itu ada iklan yang di antara video itu. Nah, itu juga iklan Google. Jadi kalau ditanya iklan Google yang mana, nah itu yang saya tanya adalah mau ngebedainnya yang mana nih antara iklan yang search ads atau iklan yang tadi, iklan yang sifatnya namanya itu kalau saya nyebutnya adalah pay per mile. Maksudnya pay per mile itu adalah iklan yang kita bayar atau yang tayang setiap ya iklan itu nongol. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk biaya budget iklan sendiri ada dua. Yang pertama adalah iklan yang memang ketika kita ngiklan kita udah bayar. Itu yang pertama. Nah, itu contohnya kayak iklan di Facebook, itu kurang lebih seperti itu. Terus kalau iklan di YouTube, di platform YouTube itu kurang lebih seperti itu. Jadi ketika iklan kita tayang itu kita udah bayar. Tapi kalau tadi yang search ads itu, iklannya itu adalah ketika iklan itu tayang kita belum bayar, tapi ketika ada orang yang ngeklik itu kita baru bayar. Itu istilahnya dengan yang namanya pay per click. Oke, sampai sini kebayang ya. Jadi harus tahu dulu nih yang mau kita beda itu yang mana, iklan yang sifatnya pay per mile atau yang pay per click atau search ads. Oke, jadi kalau ditanya bedanya dari sisi budget, ya dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Yang satu umumnya adalah iklan-iklan yang sifatnya untuk awareness atau untuk ngingetin. Yang satu biasanya yang kita pakai itu ketika ada orang nyari di Google, ya
kita pasang aja terus iklannya. Jadi kalau misalkan saya pasang terus nih iklan itu, jadi ketika ada orang yang nyari produk saya, ya iklan saya tetap muncul, selalu muncul, ya tapi saya nggak bayar. Saya baru bayar ketika ada orang yang ngeklik. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kalau dari sisi budget ya bedanya di situ. Nah, lebih efektif mana? Lebih cepat mana buat dapetin pembeli? Nah, ini yang mau kita bahas nih. Jadi gambarannya gini. Kalau misalkan ditanya lebih cepat mana buat dapetin pembeli, tergantung strategi digital marketing yang kita pakai. Apa? Gitu. Jadi salah satunya itu. Bukan yang kita pakai lah, yang kita pahamin lah ya. Tergantung strategi digital marketing yang kita pahami dan yang kita kuasai. Contoh misalkan, salah satu yang penting yang saya pahamin adalah kita perlu ngerti yang namanya traffic temperature. Anda bisa lihat di video saya yang lain, masih di channel ini juga. Kalau belum Anda subscribe, Anda bisa subscribe dulu. Saya ada bahas yang namanya traffic temperature di situ. Di playlistnya, di playlist Marketer Insight. Nah, di traffic temperature itu saya ngasih gambaran contoh. Jadi sebenarnya kalau ditanya lebih cepat mana yang beli ketika kita iklan di Facebook atau di Google, tergantung traffic temperaturnya sih. Jadi sebenarnya bukan tergantung media iklannya, bukan tergantung media iklan Facebook, bukan tergantung media iklan Google, tapi tergantung traffic temperaturnya. Contoh misalkan gini, kalau yang kita iklanin itu adalah, contohnya saya ambil di Google dulu ya, karena orang tuh bilang umumnya kalau misalkan kita iklan di Google, oke, itu lebih cepat menghasilkan penjualan. Iya, bener itu. Tapi tergantung yang kita bidik kata kuncinya apa. Nah, kalau misalkan yang kita bidik kata kuncinya adalah browsing keywords. Nah, browsing keywords itu adalah kata kunci yang biasanya dipakai sama orang ketika mencari sebuah informasi. Belum tentu informasi yang berujung pada pembelian, tapi bisa jadi itu cuma sekedar informasi aja yang dia cari-cari. Kayak tadi saya contohnya itu adalah cara menambah ASI, kayak gitu kan. Itu kan orang cari informasi. Bagaimana supaya ASI-nya lebih banyak kayak gitu. Itu kan informasi. Oke, yang dia baca itu bisa jadi artikel atau informasi. Nah, kalau misalkan di bawahnya saya kasih penjualan, itu bisa efektif, bisa enggak. Oke. Nah, itu tergantung bagaimana saya nge-tweak copywriting saya, gimana saya ngebawa si audiens saya ke tahap selanjutnya supaya dia jadi tertarik dan jadi pengen beli produk saya. Jadi sebenarnya ya plus minus, tapi itu udah lebih enak. Kenapa? Karena memang kita udah targeting atau kita udah mentarget menjual produk-produk kita ke orang yang memang sudah nyari informasi tersebut, yang mana artinya kemungkinan belinya itu lebih besar. Gambaran itu. Ini saya lagi ngebela Google nih karena saya lagi mau mengkampanyekan sukses tanpa Facebook Ads. Karena saya lagi bete banget sama Facebook. Jadi ya udah, saya lagi puji-puji Google. Oke, ya meskipun bisa juga sih closing cepet di Facebook. Nanti saya bahas habis ini. Nah, artinya kan kita bisa ngebidik penjualan kita ke orang-orang yang udah lebih tertarget, yang memang sudah nyari informasi tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan gak ada orang yang nyari informasi tersebut, gimana? Kita bidik kompetitor, bisa jadi kayak begitu. Kompetitor pakai kata kunci apa, informasi apa yang ada di kompetitor, itu udah enak banget. Atau bahkan kita bisa langsung targeted penjualan langsung ke brand. Misalkan kita adalah distributor dari perusahaan apa, atau kita dari reseller dari perusahaan apa, langsung aja tembak itu. Oke, jual produk apa, langsung tembak brandnya, langsung tembak mereknya, kita masuk ke situ. Oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Misalkan harga Daihatsu atau beli Daihatsu di Tangerang, kurang lebih kayak begitu. Jadi ada kata kunci yang sifatnya browsing keyword, ada kata kunci yang sifatnya buying keyword. Nah, kalau yang kita bidik adalah kata kunci buying keyword, ini tentu lebih apa ya bahasanya ya? Itu lebih ya, posisi orang itu dari dia tahu informasinya ke beli itu lebih dekat gitu loh. Jadi ya artinya kalau tanya lebih cepat atau enggak, itu sebenarnya tergantung rezeki masing-masing sih. Tapi kemungkinannya itu lebih cepat beli itu lebih besar. Karena memang yang dia cari-cari adalah buying keyword. Contoh misalkan beli produk A di Jakarta. Cara beli produk A, misalkan kayak begitu. Itu biasanya lebih dekat cara belinya. Ke tahap belinya. Nah, itu kalau kita bidik browsing keyword. Ada juga yang namanya comparing keyword. Nanti teman-teman bisa googling, teman-teman bisa nyari tentang kata kunci tersebut. Nah,
Jadi kalau ditanya lebih cepat mana, tergantung ke strategi yang kita terapkan. Kalau misalkan tentang yang tadi adalah yang saya bilang, yang kita bidik adalah orang-orang yang nyari informasi, dia tertarik dengan informasi tersebut dan pengen tahu, terus kita bawa alurnya sampai akhirnya kita tawarin produk kita, itu bisa juga. Atau langsung kita bidik orang-orang yang emang udah nyari produk ini nih. Nah ini biasanya tergantung sama tren. Jadi contoh kalau misalkan kayak kemarin lagi tren itu adalah pas video ini saya bikin, yang lagi tren itu adalah pas video ini saya bikin itu yang lagi tren itu adalah masker. Oke, udah langsung aja kita bidik jual masker murah kayak gitu, itu bisa lebih cepat. Atau vitamin C, karena pas lagi saya bikin video ini lagi masa-masa pandemi corona di 2020, dan saya juga nggak tahu Anda nyimak ini kapan gitu. Terus ya itu contoh lah, itu yang lagi trending, kita bisa ngebidik. Nah, kalau iklan di Facebook gimana? Nah, ini yang saya pelajarin dari mentor saya. Sosial media ini memang mempengaruhi, bahasanya apa ya, merubah banyak hal, terutama salah satunya adalah dalam bidang pemasaran, dalam bidang penjualan dan lain-lain. Nah kalau misalkan gayanya di di Google itu dulu kan yang tren itu adalah search ads ya. Kalau trennya itu adalah search based. Nah kalau di sosial media itu lebih ke interest based. Jadi kita mesti tahu apa sih yang bisa bikin orang-orang di sosial media tersebut sorry, saya salah kata-katanya, keblibet. Bagaimana cara kita bisa menarik perhatian orang-orang yang ada di sosial media tersebut. Jadi ibaratnya gini, kalau orang-orang yang ada di sosial media tersebut, istilah kata begitu kita ngiklan, itu ibarat kayak kita nih lagi buka something, kita lagi buka stand, misalkan kita lagi buka stand di sebuah mall yang gede, yang mana mallnya itu isinya pengunjungnya banyak. Nah, mall yang isinya pengunjungnya banyak itu Facebook. Nah, karena ada pengguna Facebook berapa banyak orang di sana. Nah, kita bisa bidik mereka. Nah, bidiknya apa? Tergantung budget yang kita punya. Oke, tergantung budget yang kita punya. Terus habis kita bidik, nah, skill yang paling penting, yang paling utama kalau kita mau iklan di Facebook adalah kita masih tahu bagaimana cara menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Ibarat kata, kalau kita buka stand itu, kita mesti tahu cara narik perhatian orang-orang yang hadir di mall situ supaya nengok bisnis kita, supaya nengok stand kita, mereka jadi mau mampir atau minimal mereka pengen tahu sama stand kita. Tuh, kita mesti tahu cara menarik perhatian itu. Nah, makanya itu namanya interest base. Interest base itu adalah gimana caranya kita menarik perhatian orang-orang yang ada di platform tersebut untuk ngelirik iklan kita, untuk ngelirik apa yang kita sampaikan, sampai akhirnya nanti visit masuk ke landing page kita atau masuk ke toko kita, sebelum akhirnya dia mempertimbangkan untuk beli sesuatu. Nah, lebih cepat mana belinya? Tergantung. Kalau memang itu sesuatu yang interest, contoh misalkan kayak tadi saya bilang masker, langsung aja saya iklanin masker di situ, ya itu bisa jadi lebih cepat ngedatengin pembeli karena trennya lagi naik. Oke, istilah kata kalau sesuatu yang emang trennya lagi naik itu cepat. Tapi kalau misalkan yang perlu kita lakukan adalah kita mesti mengedukasi dia dulu, bikin dia ngeh kalau dia itu produk kita, itu lebih panjang, men. Nah, mendingan kalau yang kayak gitu, dulu saya pernah pas saya pakai iklan Google, yang saya jual adalah produk yang butuh diedukasi, kenapa orang perlu pakai produk tersebut dan lain-lain. Nah, yang waktu itu saya ngiklan di Google, jadi saya bidik langsung produk tersebut, orang yang nyari produk tersebut. Nah, target market saya di Google ini adalah orang-orang yang sebelumnya pernah ditawarin atau pernah lihat iklan, iklankah, atau mereka pernah ditawarin sama temennya atau sama siapapun tentang produk tersebut, tapi mereka belum beli, dan mereka lagi mencari informasi lebih lanjut, dan mereka nyarinya lewat Google. Jadi bisa jadi mereka pernah ditawarin sama orang lain, pas nyari ketemunya saya, belinya di saya. Kebayang ya? Itu waktu itu yang saya bidik kayak gitu. Nah, itu cara saya buat buat dapat pembeli lebih cepat pakai iklan yang di Google, which itu iklan search ads, bukan yang iklan yang kayak si Facebook tadi yang sifatnya interest. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Karena logikanya adalah kalau yang tadi di search itu adalah orang yang nyari kita, terus kita kasih informasi sesuai yang dia butuhkan. Kalau yang di Facebook yang tadi atau di medianya Google yang lain, kita bikin orang itu jadi ngelirik kita dan jadi pengen tahu. Itu psikologinya beda. Jadi yang satu adalah orang yang nyamperin, kalau di sini kita narik orangnya. Jadi kalau ditanya lebih cepat yang mana, tergantung keahlian kita dan kemampuan kita dalam strategi marketingnya itu sendiri. Satu, sama tergantung produk yang kita jual, bagaimana kita mengkomunikasikannya. Simpelnya kurang lebih kayak gitu. Dan jadi kalau ditanya lebih cepat mana,
Nah, kalau misalkan Anda masih bingung, oke, Anda boleh komen di bawah. Anda boleh ceritain, oke, produk yang Anda jual apa, terus habis itu goals Anda itu apa sih sebenarnya, supaya nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, atau pertanyaan Anda bisa saya jawab dalam bentuk bahan-bahan konten seperti ini untuk jadi bahan diskusi. Oke, itu aja sekilas tentang perbedaan iklan di Facebook dan iklan di Google, dan kira-kira lebih cepat mana sih dapetin pembelinya. Mudah-mudahan Anda dapat gambaran. Kalau Anda masih punya pertanyaan, Anda bisa komen di bawah, tanyain aja. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan kayak kita bisa diskusi, atau kalau Anda punya pertanyaan, nanti saya bikin jadi bahan konten seperti ini. Itu aja, sampai ketemu, see you dan thank you, bye-bye.